Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jami Faruk Fadilah dengan NIM 122208060. Di sini saya akan menjelaskan resume tentang filsafat dan sejarah kimia yang berkaitan dengan sesat berpikir dalam konteks salah fokus, yang dimana terdapat 4 macam kesalahan logika yang termasuk kategori salah fokus. Yang pertama, ada kesalahan ad hominem atau salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Terus yang kedua, ada pada asosiasinya dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Kemudian yang ketiga, ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Istilah populernya yaitu to kokui. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu terlalu fokus ke pendapat mayoritas. Contohnya, kamu bicara seperti itu karena belum pernah ranking 1. Yang kemudian yang kedua, sesat berpikir dalam konteks lompatan logika. Ini terjadi saat seorang terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa premis yang cukup. Ada 4 jenis kesalahan lompatan logika. Yang pertama, menganggap karena A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B terjadi. Kemudian yang kedua itu membesar-besarkan dampak. Yang ketiganya, menyodorkan dilema palsu. Dilema adalah suatu situasi ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara, sama bagusnya atau sama buruknya, sehingga kita sulit untuk memilih. Contohnya, mana mungkin agama yang saya anut salah? Lihat saja jumlah penganutnya paling banyak di muka bumi. Kemudian yang ketiga ada kritis membaca berita. Dalam kritis membaca berita ini, kita harus menerapkan prinsip teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sebar, yang dimana terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan agar yakin apakah sebuah berita itu bisa dipercaya atau tidak. Pertama, periksa reaksi emosional setelah membaca sebuah berita. Yang kedua, dari mana mendapatkan sebuah berita tersebut. Yang ketiga, ada perhatikan judul berita. Lalu yang keempat, ada periksa apakah media yang dimuatnya itu punya kredibilitas. Dan yang kelima, waspadai waktu penayangan sebuah berita. Contohnya itu, jadi harus cek sumber beritanya, asalnya dari mana, siapa yang mempublikasikan, kemudian cross check juga dengan sumber yang lain, dan periksa tanggal publikasinya. Lalu yang keempat itu ada kritis membaca hasil penelitian. Membaca hasil penelitian ini dengan kritis adalah kemampuan penting dalam menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu studi atau eksperimen ilmiah. Contoh, dalam membaca hasil penelitian secara kritis yaitu memeriksa tujuan penelitian terlebih dahulu. Kemudian ada meninjau metodologi yang digunakan. Kemudian ada evaluasi suatu sampel dan ukuran penelitian. Yang kelima itu ada logical fallacy, atau bisa dibilang sesat berpikir. Logical fallacy atau kesalahan logika adalah kesalahan dalam penalaran atau argumen yang dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan membuat keputusan yang kurang rasional. Contohnya, dalam sebuah debat politik, jika seseorang mengatakan bahwa lawannya tidak dapat dipercaya hanya karena memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian yang keenam, kurangi overthinking. Overthinking adalah ketika seseorang terlalu banyak memikirkan suatu situasi atau masalah hingga menjadi tidak sehat atau tidak produktif. Contohnya, seorang siswa yang terus-menerus merenungkan dan memikirkan ujian yang akan datang dengan cara yang berlebihan. Mereka mungkin merasa cemas, tidak bisa tidur,
dan terlalu fokus pada kemungkinan pertanyaan atau skenario yang sulit. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.